Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa mesti ada akhirat? Kenapa tidak cukup dengan dunia saja? Itulah yang sedang dipertanyakan oleh golongan ateis. A tidak ada, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, keyakinan yang mengatakan tidak ada Tuhan. Bagi mereka dunia inilah segalanya. Tidak ada akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada malaikat, tidak ada ruh, dan puncaknya adalah tidak ada Tuhan. Maka Islam memberikan jawaban. Kenapa mesti ada akhirat? Orang yang paling kaya yaitu Qarun, maka bagi Qarun dunia inilah segalanya. Tapi setelah Islam datang, dunia tidak ada apa-apanya. Dunia hanyalah satu tetes tangan yang dicelupkan. Jari engkau celupkan di tengah samudera yang luas, lalu tarik ujung jarimu. Air yang menempel di ujung jarimu setetes, itulah dunia wahai Qarun. Sedangkan alam semesta, lautan, samudra, itulah akhirat. Dunia tak ada apa-apanya. Dengan meyakini ada akhirat, orang yang kaya raya hilang keangkuhan dan kesombongannya. Kalau tidak ada akhirat, maka mereka akan mengatakan, akulah segalanya. Tapi ketika Islam mengajarkan ada akhirat, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Bersimpuh sujudlah Utsman ibnu Affan yang kaya raya, Sa'ad bin Rabi' konglomerat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi, Abu Talhah, Abu Dihdah. Ternyata apa yang saya diterima di dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Begitulah cara Allah menghilangkan keangkuhan, menghilangkan kesombongan. Orang kalau sudah terlalu tinggi jabatan, maka akhirnya dia akan meratakan bahwa dialah segalanya. Puncaknya dia akan berkata, ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? 400 tahun berkuasa, namanya Namrud, lebih hebat dari Fir'aun. Puncaknya Namrud berkata, ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Karena dia tidak meyakini ada akhirat. Islam datang. Wahai penguasa-penguasa, kalian yang berkata bahwa kalian yang hebat di atas dunia, maka sesungguhnya kalian akan mati. Kalaupun kalian berkuasa, itu titipan Allah. Tu'izzu man tasha, Allah mengangkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, Allah menjatuhkan sehina-hinanya. Akhirnya Namrud yang berkata, tidak ada Tuhan selain aku, adakah yang lebih berkuasa selain aku? Allah mematikannya dengan sangat hina. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Nyamuk itu terbang masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam telinga Namrud, menembus otaknya, menggigit otak kepalanya. Dia pukul kepalanya tidak hilang. Dia hantukkan ke dinding, dia pukul dengan palu godam, akhirnya mati dalam keadaan terhina. Adakah yang lebih hebat dari Fir'aun? Sampai hari ini peninggalannya masuk dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dia berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu, kata Fir'aun. Falamma adrakahul gharaqu, matinya juga menyakitkan. Kita tidak sanggup minum air garam, asin, kering di tenggorokan. Fir'aun bukan hanya sekedar terteran air garam. Air garam itu masuk ke dalam paru-parunya,
Bayangkan sakitnya paru-paru diisi air garam. Ketika mumi ditemukan, tidak mungkin ada air masuk ke paru-paru, karena Allah sudah menciptakan mekanisme tubuh yang begitu indah. Orang kalau sambil bicara, sambil tertawa, minum, dia akan tersedak, dia akan batuk, air akan tertumpah keluar. Tapi Fir'aun mati dengan sangat menyakitkan. Air garam tertelan masuk ke dalam paru-parunya sampai akhirnya dia mati. Dan ketika muminya digali, ditemukan ada garam di dalam paru-paru. Kematian yang hina, kematian yang sangat menyakitkan, kematian yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Air yang dikatakan bisa mematikan, menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Bukankah dulu dia yang mencampakkan Nabi Musa? Bukankah dulu dia yang akan membunuh Nabi Musa? Ibunya diilhamkan Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kalau engkau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, susukan anakmu. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. Air tidak bisa membunuh anak kecil, tapi air bisa mematikan penguasa yang zalim. Allah punya kuasa, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Seandainya tidak ada akhirat, betapa indahnya hidup Namrus. Seandainya tidak ada akhirat, betapa indahnya hidup Fir'aun. Seandainya tidak ada akhirat, betapa indahnya hidup Qarun. Masih ada akhirat. Hai Qarun, kau tidak ada apa-apanya. Di akhirat kau hanyalah sebesar butiran debu di tengah kuasa Allah. Hai Namrus, hai Fir'aun, kau hanyalah sebesar ujung rambut di tengah angkasa samudra ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat membuat orang kaya tidak merasa punya apa-apa. Akhirat membuat orang yang berkuasa merasa hampa karena masih ada akhirat. Bagaimana dengan orang miskin? Terlahir dalam keadaan susah, ayah meninggal, ibu tidak ada, keluarga tidak peduli, teraniaya, terzalimi. Orang Islam tidak akan putus asa. Kenapa? Masih ada harapan, masih ada akhirat. Begitulah Allah ciptakan akhirat supaya dia menjadi bagian harapan. Manusia bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada makanan pokok, tidak ada padi, tidak ada jagung, tidak ada sagu. 3 bulan ke depan orang masih hidup. Kalau hari ini semua air asin masuk ke sungai, kita masih bisa hidup 3 hari lagi. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin dunia ini baru kosong. Tapi kalau orang sudah tidak ada harapan, dia akan putus asa, dia akan bunuh diri. Angka kematian bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika, bukan di Asia, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri tertinggi di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea. Mengapa bunuh diri? Tidak ada harapan. Pegawai stres, ditekan atasan. Karyawan-karyawan dianggap tidak punya masa depan. Tapi dalam Islam, penggali kabel optik dari mulai jam 6 pagi menggali tanah sampai tenggelam matahari, gaji yang diharapkan hanya 50.000. Sampai masa gajian, gajinya pun diambil oleh pemborong, oleh orang kaya, oleh mandor. Dia tetap tersenyum. Kenapa? Masih ada akhirat. Di akhirat nanti baru nampak siapa yang berkuasa. Itu dia ucapkan 17 kali sehari semalam. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ditambah lagi dengan salat duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud. Malik yaumiddin. Malik, engkau yang memiliki yaumiddin, hari pembalasan, hari akhirat. Hai orang zalim, hai orang yang memakan gaji karyawan, hai orang yang tidak mau berzakat,
Hai orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, Malik Yaumiddin, ada akhirat. Dunia ini hanya sekejap sementara. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Begitulah Allah menciptakan ada akhirat, supaya yang hidup jangan putus asa, supaya yang kaya jangan bangga, supaya yang punya kuasa jangan semena-mena, supaya yang susah jangan berkeluh kesah. Yang susah tetap bisa tersenyum, karena sesusah-susahnya di dunia masih ada harapan bahagia di akhirat. Yang kaya tidak boleh semena-mena, karena nanti akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa salah satu rukun iman antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul. Beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, bahwa dunia ini akan berakhir. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya dengan hari akhirat. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang kering yang sudah tidak lagi ada lemak tulangnya, tidak lagi ada urat-uratnya, sudah menyatu dengan tanah. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyuhyi rabbuka hadzal 'azama ba'da ma baliya wa rammat. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah kering, hancur berkeping ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak boleh berbicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang dia ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh dia yang kuat, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat tenaganya, Jibril alaihi salam, makhluk yang dikirim Allah untuk membawa wahyu. Nabi menjawab, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhyihal ladzi anshaha awwal marrah, dia yang akan menghidupkan tulang itu kembali, karena dialah yang menciptakannya pertama kali. Sebelum ada, dibuatnya menjadi ada. Setelah ada, dibuatnya menjadi tiada. Setelah tiada, dibuatnya kembali menjadi ada. Itulah dia. Wal awwalu, dia yang pertama, wal akhiru, dia yang berakhir. Bukankah dia yang tidak memiliki awal dan akhir? Bukankah dia yang tidak awalnya, tidak ada akhirnya? Wujud, dia maha ada. Qidam, dia tidak berawal. Baqa, dia tidak berakhir. Kenapa dalam Asmaul Husna dikatakan huwal awwal wal akhiru, dia yang pertama dan terakhir? Ketika belum ada apa-apa, huwal awwal, dia yang pertama ada. Dia sudah ada sebelum alam ada. Dia sudah ada sebelum aras ada. Dia sudah ada sebelum makhluk ada. Maka disebut huwal awwal. Kenapa disebut huwal akhiru? Bukankah dia baqa, dia tidak berakhir? Ketika semua hancur, idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet berguguran, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik ke atas daratan, tsunami kata orang Jepang, wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Ketika itu semua hilang, manusia, hewan, malaikat, binatang, yang tinggal hanya satu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat itulah Allah berkata, anal jabbar, aku yang maha kuasa, mana makhluk yang lain? Itulah makna huwal akhiru. Bukan berarti dia berakhir, dia yang terakhir ketika semua makhluk binasa.
Maka kita disuruh percaya kepada akhirat supaya kita menjadi kuat. Orang yang tidak percaya kepada akhirat, pada akhirnya dia akan stres. Setelah stres dia akan depresi. Setelah depresi dia akan bunuh diri. Itulah puncak kesuksesan. Orang yang sudah terlampau sukses ingin mencari yang aneh-aneh. Awalnya cinta kepada perempuan, lama-lama hilang perasaan kepada perempuan, jatuh cinta kepada laki-laki, homoseksual. Orang yang sudah terlalu berkuasa akhirnya memperhamba manusia. Kenikmatan baginya tidak lagi melihat kekuasaan, tapi bagaimana bisa menggunakan kekuasaan untuk memperbudak manusia. Itulah yang dilakukan raja-raja Romawi. Mengambil manusia, diletakkan di tengah stadion, dikeluarkan singa, merasa nikmat melihat manusia dicabik-cabik singa. Peradaban gladiator namanya. 300 tahun lamanya saudara-saudara kita teraniaya menjadi santapan singa karena kenikmatan manusia berkembang. Nikmat makan, bosan. Nikmat seksual, bosan. Pada akhirnya mencari kenikmatan baru. Apa kenikmatan yang baru? Melihat manusia teraniaya. Itulah peradaban Eropa. Itulah peradaban. Difilmkan, dipertontonkan. Awalnya ingin berburu binatang, berburu singa ke Afrika, berburu harimau ke Asia. Lama-lama muncul ide gila, ingin berburu manusia. Maka ada manusia-manusia yang dicari, ditangkap, dilepas di tengah hutan, diburu. Kenikmatan gila, karena pikiran manusia terus berkembang. Islam datang mengajarkan kita bersaudara. Semua manusia ini bersaudara, terlepas dari perbedaan warna kulit, suku, bangsa dan bahasa. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Maka kepuasan orang beriman adalah ketika melihat saudaranya makan, ketika bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin. Maka ada namanya ibadah harta. Orang kaya mengeluarkan ibadah harta, zakat namanya. Zakatnya sudah, ada lagi wakaf namanya. Wakafnya sudah, ada lagi infak namanya. Infaknya sudah, ada lagi sedekah namanya. Ada lagi, setelah itu dia akan memberikan hibah. Ada lagi, setelah itu dia akan meninggalkan wasiat. Begitulah Allah memberikan kepuasan baru kepada manusia. Kepuasan akal, kepuasan ingin mengoleksi perempuan, kepuasan ingin mengoleksi kekuasaan, ingin mengoleksi kekayaan. Setelah Islam datang, yang dikoleksi adalah anak yatim, yang dikoleksi adalah sekolah pondok tahfiz Quran, yang dikoleksi adalah panti-panti jompo yang diberikan makanan. Kepuasannya adalah ketika melihat saudaranya menyuap nasi. Datang seorang laki-laki mengadu, "Ya Rasulullah, hatiku sangat keras, tidak bisa menerima nasihat." Kata Nabi, "At'imil masakin," beri makan orang miskin. "Wamsah ra'sal yatim," usap kepala anak yatim. Ada kepuasan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya jiwa-jiwa manusia itu tunduk karena dia merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Remaja, tua, sakit, mati. Pada akhirnya kita akan berakhir. Mana Fir'aun? Mati. Mana Qarun? Mati. Mana Namruz? Mati. Apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan? Yang kekal abadi, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fir'aun mati, Nabi Musa juga mati. Kalau Namruz mati, Nabi Ibrahim juga mati. Kalau Kabil mati, Habil juga mati. Bagaimana dengan Abu Lahab dan Abu Jahal? Mati. Tapi ada yang kekal abadi. Wal baqiyatus salihat, amal soleh akan kekal abadi. Berapa masjid yang dibangun? Berapa uang yang disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional untuk dibagikan? Berapa panti jompo? Berapa panti asuhan? Itulah yang akan kekal abadi. Berapa mahasiswa yang dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir? Berapa yang dikirim ke Darul Mustafa Tarim? Berapa yang dikirim ke pondok pesantren? Akan punya murid, muridnya mendirikan pondok, beribu lembaga pendidikan Islam. Pendirinya sudah meninggal dunia, tapi anak didik tetap ada.
itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hidup seperti Fir'aun, silakan. Mau hidup seperti Qarun, silakan. Semua akan berakhir. Ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Laki-laki yang balik berakal, sehat walafiat, dalam sepekan hari Jumat telinganya mendengar, pikirannya bekerja, mulutnya diam, supaya dia dapat merenung walau sesaat. Tafakkur sa'ah, kata Abu Darda, merenung walaupun sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Kenapa? Dengan perenungan ini kita akan bangun malam, kita akan berzakat, kita akan berwakaf, kita akan bersedekah, kita akan mempersiapkan apa yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Maluhu, hartanya, tapi harta itu tinggal, akan diambil oleh istri, diambil oleh suami, dibagi-bagikan kepada ahli waris. Ahluhu, istri, anak ikut mengiring, mereka juga akan pulang. Tidak ada satupun yang mau menemani walau setengah malam di alam barzah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, yang tinggal hanyalah amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.